langkah selanjutnya kita masuk ke situs Stinger.io ya, yang merupakan IoT platform ya, open source atau gratis. Nah, kita ketik Stinger.io ya. Kemudian kita login. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun Stinger.io itu bisa dibuat dulu ya, di create akun ya. Langsung masuk aja ke akun saya. Nah, ketika login nanti tampilan pertama ini akan seperti ini ya. Ada device, ada dashboard, ada data bucket, ada endpoint. Nah, karena ini adalah IoT platform yang merupakan open source atau gratis, jadi ada batasannya ya. Jadi device-nya hanya bisa 2, kemudian tampilan untuk dashboardnya hanya bisa maksimum 4 dashboard. Nah, bagaimana langkah membuat tampilannya? Pertama, kita masuk ke tab device di sini ya. Ini kita klik device, kemudian kita klik tanda tambah ini ya, plus ya, add device. Kita add device, kemudian di sini device type-nya kita pilih yang paling atas ya, generic Stinger device ya, Wi-Fi, Ethernet atau GSM. Dari sini juga kita bisa menggunakan MQTT dan lain sebagainya, tapi kita akan menggunakan Wi-Fi. Kita pilih yang atas, kemudian device ID-nya kita tulis sesuai dengan kemauan kita ya. Misalkan saya menggunakan Node MCU ya. Kemudian device description-nya saya menggunakan ESP8266. Ini terserah teman-teman mau menggunakan apa ya, nama device-nya dan ID device-nya. Kemudian device credential-nya. Nah, nanti ada 2 yang harus diingat benar-benar ya, atau dicatat. Itu yang pertama device ID-nya, kemudian yang kedua adalah device credential-nya, karena nanti kedua ini akan kita masukkan ke dalam script Arduino ya. Kita akan masukkan di script kita. Nah, device credential-nya misalkan saya biar mudah ya, saya tulis aja device ini ya, device credentials ya. Oke, ingat ya, saya lagi nanti device ID dan device credential itu akan kita gunakan atau kita taruh di script kita, jadi harus diingat atau dicatat. Oke, kalau sudah kita klik add device. Oke, berarti device kita itu sudah ibaratnya sudah terdaftar di Stinger.io ya. Kemudian kita masuk ke script. Nah, ini script yang kedua. Ketika tadi sudah kita memastikan bahwa sensor suhu dan kelembaban itu dapat membaca dengan baik, nah, data tersebut kemudian kita kirim ke ESP8266. Ini ada scriptnya, nanti akan saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Ini ada biasa ya, ini ada include yang tadi ya, cuman ada tambahan. Kita attach library di Stinger ESP8266 ya, yang ini. Kemudian kita mendefinisikan username kita di Stinger.io ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan Anwar underscore Holidi underscore Nasution ya. Jadi di script ini nanti juga harus sesuai dengan username kita di Stinger.io. Kemudian device ID-nya yang tadi yang saya katakan, device ID dan device credential 2 itu harus diingat ya, karena akan kita masukkan di sini. Device ID-nya tadi saya menggunakan MCU, kemudian device credential-nya saya menggunakan di device credential. Nah, kemudian kita mendefinisikan juga hotspot yang kita gunakan ya. Nah, kebetulan saya menggunakan hotspot atau WiFi yang namanya CV Planet Intelligent.
Nah, buat teman-teman disesuaikan saja namanya, misalkan nama WiFi atau hotspot teman-teman sendiri. Kemudian ini SSID passwordnya, password hotspotnya kita cantumkan juga di sini. Kemudian ini sama ya dengan yang tadi. Ini hanya tambahannya di sini aja. Nanti script ini akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Ini sama tadi, tinggal membaca kelembaban dan membaca suhu. Jadi data-data yang tadi di sensor itu akan kita kirim oleh CSP ke jaringan internet kita ya. Nah, akan ditampilkan ya di Tinger.io yang merupakan IoT platform tadi. Nah, kalau sudah, kita coba compile. Kita compile, tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah compiling, kita yakinkan bahwa tidak ada lagi error di script kita. Kemudian kita pilih upload. Oke, proses upload selesai. Kemudian kita kembali lagi ke Tinger.io. Device tadi sudah kita daftarkan ya. Kita add device. Kemudian langkah selanjutnya kita ke menu dashboard ya. Tab dashboard, kita klik. Kita tambah ya. Klik icon tambah. Jadi nanti dashboard ini yang akan menampilkan secara visual atau grafis di IoT ini, yaitu platform ini. Kita misalkan tulis dashboard ID-nya, misalkan DHT11 ya, misalkan seperti itu. Kemudian dashboard name-nya misalkan sensor DHT11 misalkan seperti itu. Ini sembarang teman-teman, terserah teman-teman mau menuliskan apa namanya. Kemudian deskripsinya misalkan saya tulis monitoring suhu dan kelembaban. Oke. Kalau sudah, kita add dashboard. Oke, selesai. Nah, ini infonya bahwa dashboard kita ini masih kosong ya. Nah, untuk mengeditnya atau menambahkan tampilannya, itu kita klik dulu icon yang paling kanan ini untuk mengaktifkan sistem edit ya. Kita klik. Nah, di sini baru aktif nih tab-tabnya. Baru kita pilih add widget ya. Kita klik. Nah, di sini banyak pilihannya, ada time series chart ya, donut chart ya, progress bar dan lain sebagainya ya. Ini disesuaikan aja kemauan teman-teman. Misalkan saya menggunakan yang time series chart ya. Saya coba. Kita tunggu sebentar. Select input source-nya, kita pilih yang from device resource.
dulu. Kemudian kita pilih select device ya. Nah ini yang tadi sudah aktif ya, Node MCU yang kita daftarkan tadi. Kita klik, kemudian select resource-nya. DHT ini sensor yang kita gunakan, DHT11. Kemudian kita mau ngambil apa ini, karena sensor ini membaca dua. Kita misalkan pertama kita mengambil humidity-nya atau kelembabannya. Kemudian kita pilih sampling interval. Sampling interval ini maksudnya dia mengambil data dalam interval berapa. Misalkan di sini hitungannya menit ya, kita ubah menjadi detik. Terus saya ubah jadi 1 ya. Artinya setiap 1 detik dia akan mengambil data gitu. Time period-nya biarkan di 30 menit. Kemudian sudah ya, display option biarkan saja, kita save. Oke, yang ini humidity sudah selesai. Kita tambah satu lagi, widget lagi sama ya. Nah, misalkan teman-teman mau ganti menggunakan apa ya, donut chart misalkan ya. Nah, kita ambil dari sini device resource, select device ya, device yang sudah kita daftarkan tadi, resource-nya sensor. Kemudian kita tadi humidity sudah pakai time series ya. Nah sekarang kita coba yang temperatur menggunakan donut chart. Ini sama, sampling interval, saya coba ambil 1 tiap detiknya. Kita save ya. Oke. Nah ini bisa kita perbesar juga nih ukurannya, tampilannya disesuaikan saja karena ini sudah widget ya. Oke, kalau sudah kita pastikan dulu di device ini ya, kita klik dulu device, sudah terkoneksi statusnya. Nah, ini connected ya, artinya ESP8266 tadi yang kita daftarkan itu sudah terhubung ke jaringan internet kita, artinya IoT sistemnya sudah berjalan. Tinggal nanti dashboardnya akan menampilkan nilai-nilainya, data-data kita. Oke, kita klik dashboardnya. Oh, nah ini. Oke, dia sudah masuk ya. Jadi ini bisa dilihat di grafik ini. Tiap 1 detik dia akan mengambil nilainya. Ini untuk temperatur, ini untuk suhu. Nah, kita juga masih bisa mengeditnya. Misalkan kita edit lagi di sini. Misalkan kita kasih judulnya ya, namanya humidity ya. Kelembaban nih. Save. Nah di sini ya ada judulnya sudah. Ini juga misalkan kita ganti, misalkan judulnya temperatur. Suhu ya. Kita save. Oke, kita perbesar lagi. Nah ini terlihat ya, sudah real time monitoring. Berarti di ruangan yang saya gunakan saat ini, di mana sensor suhu itu berada, itu sekitar suhunya, suhu ruangannya itu sekitar 28 derajat Celcius ya. Sedangkan untuk kelembabannya ini berubah-ubah ya, dari 86 jadi 87, 86, 87. Nah setiap 1 detik dia akan dicuplik data atau diambil datanya. Jadi ini sudah real time monitoring sensor suhu dan kelembaban. Nah inilah yang disebut dengan IoT system ya. Jadi bagaimana sebuah device atau peralatan itu bisa kita monitoring atau kita kontrol itu dari internet ya. Jadi segala bentuk itu dikirimkan ke dalam server atau ini dengan jaringan internet. Oke. Jadi semudah itu kita membuat sebuah IoT system. Ini bisa teman-teman coba di rumah. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya supaya channel ini terus berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membagikan
pengetahuan di bidang elektro dan dibagikan seluas-luasnya agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.